Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa ditinjau dari bentuk pengorbanan hamba, ibadah dibagi menjadi 3. Pertama, ibadah murni badaniyah. Itulah semua ibadah yang modal utamanya gerakan fisik, seperti sholat, puasa, zikir, adzan, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kedua, ibadah murni maliyah. Semua ibadah yang pengorbanan utamanya harta, seperti zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Ketiga, ibadah badaniyah maliyah, gabungan antara ibadah fisik dan harta sebagai pendukung utamanya, seperti jihad, haji, atau umrah. Ulama sepakat bahwa semua ibadah yang bisa diwakilkan, seperti ibadah maliyah atau yang dominan maliyah, seperti sedekah atau haji, atau ibadah yang ditegaskan bisa diwakilkan, seperti puasa, maka semua bisa dihadiahkan kepada mayit. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, sedekah atau doa baik dari ahli waris maupun yang lainnya bisa bermanfaat bagi mayit dengan sepakat ulama. Fathul Wahhab. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah, doa, istighfar, sedekah, melunasi utang, menunaikan kewajiban yang belum terlaksana bisa sampai kepada mayit. Kami tidak tahu adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila kewajiban itu bisa diwakilkan. Asy-Syarhul Kabir. Sementara itu, ulama berbeda pendapat untuk hukum mengirim pahala ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada mayit, seperti bacaan Al-Quran. Kita akan sebutkan secara ringkas. Pertama, madhab Hanafiyah. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit hukumnya dibolehkan. Pahalanya sampai kepada mayit dan bisa bermanfaat bagi mayit. Imam Ibnu Abil Iz, salah satu ulama Hanafiyah, menuliskan, sesungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal. Ketika dia hibahkan pahala itu kepada saudaranya sesama muslim, tidak jadi masalah. Sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup, atau membebaskan tanggungan temannya muslim yang telah meninggal. Syariat telah menjelaskan pahala puasa bisa sampai kepada mayit, yang itu mengisyaratkan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau ibadah badaniyah lainnya. Syarah Aqidah Thahawiyah. Kedua, madhab Malikiyah. Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Sementara sebagian ulama Malikiyah membolehkan dan pahalanya bisa bermanfaat bagi mayit. Dalam Minah Al-Jalil, Al-Qarrafi membagi ibadah menjadi 3. 1. Ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi oleh Allah hanya berlaku untuk pemiliknya, dan Allah tidak menjadikannya bisa dipindahkan atau dihadiahkan kepada orang lain, seperti iman atau tauhid. 2. Ibadah yang disepakati ulama, pahalanya bisa dipindahkan dan dihadiahkan kepada orang lain, seperti ibadah maliyah. 3. Ibadah yang diperselisihkan ulama, apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit ataukah tidak, seperti bacaan Al-Quran. Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya. Minah Al-Jalil. Selanjutnya, Al-Qarrafi menyebutkan dirinya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Beliau menyatakan, selayaknya orang tidak meninggalkannya. Bisa jadi yang benar pahala itu sampai, karena ini masalah gaib. Minah Al-Jalil. Ada juga ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Hanya saja, ketika yang hidup membaca Al-Quran di dekat mayit atau di kuburan, maka mayit mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Namun pendapat ini ditolak Al-Qarrafi karena mayit tidak bisa lagi beramal, karena kesempatan beramal telah putus, yaitu inqita' at-taklif. Minah Al-Jalil. Ketiga, pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu tidak sampai. An-Nawawi mengatakan, untuk bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur dalam madhab Asy-Syafi'i bahwa itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan pahalanya sampai kepada mayit. Syarah Sahih Muslim. Salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat tegas menyatakan bahwa itu tidak sampai adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Najm, bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia amalkan. Quran surat An-Najm ayat 39. Kata Ibnu Katsir, dari ayat ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama yang mengikuti beliau menyimpulkan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Karena itu bukan bagian dari amal mayit maupun hasil kerja mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil dan alasan yang mendukung pendapatnya. Keempat, pendapat Hambali. Dalam madhab Hambali, ada 2 pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang, sebagaimana yang terjadi pada madhab Malikiyah. Ada 3 pendapat ulama madhab Hambali dalam hal ini. 1. Boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu bisa bermanfaat bagi mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. 2.
tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, meskipun jika ada orang yang mengirim pahala, itu bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit. Al-Buhuti menyebut ini pendapat mayoritas Hambali. 3. Pahala tetap menjadi milik pembaca yang hidup, hanya saja rahmat bisa sampai ke mayit. Al-Buhuti mengatakan, mayoritas Hambali mengatakan, pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dan itu milik orang yang beramal. Kasyaf Al-Qana. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan, ibadah apapun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang muslim, maka dia bisa mendapatkan manfaatnya. Asy-Syarhul Kabir. Ibnu Qudamah juga menyebutkan pendapat ketiga dalam madhab Hambali. Ada sebagian ulama Hambali mengatakan, jika seseorang membaca Al-Quran di dekat mayit atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca, sementara posisi mayit seperti orang yang hadir di tempat bacaan Al-Quran, sehingga diharapkan dia mendapat rahmat. Asy-Syarhul Kabir. Menimbang pendapat. Seperti yang disampaikan Al-Qarrafi, bahwa kajian masalah ini termasuk pembahasan masalah gaib. Tidak ada yang tahu sampainya pahala itu kepada mayit selain Allah, kecuali untuk amal yang ditegaskan dalam dalil bahwa itu bisa sampai kepada mayit, seperti doa, permohonan ampunan, sedekah, bayar utang, zakat, atau utang sesama manusia, haji, dan puasa. Sementara bacaan Al-Quran tidak ada dalil tegas tentang itu. Ulama yang membolehkan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit mengkiaskan, yaitu analogi, bacaan Al-Quran dengan puasa dan haji. Sehingga kita berharap pahala itu sampai, sebagaimana pahala puasa bisa sampai. Sementara ulama yang melarang beralasan, itu gaib dan tidak ada dalil, jika itu bisa sampai, tentu Nabi SAW dan para sahabat akan sibuk mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Beberapa keluarga tercinta Nabi SAW, seperti Khadijah, Hamzah, Zainab bintu Khuzaimah, yaitu istri beliau, semua putra beliau, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab, mereka meninggal sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Namun tidak dijumpai riwayat, beliau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mereka. Saran. Melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah menghadiahkan pahala amal badaniyah kepada mayit, kita bisa menegaskan bahwa masalah ini termasuk masalah ikhtilaf ijtihadiyah fiqhiyah, dan bukan masalah akidah manhajiyah, yaitu prinsip beragama. Sehingga berlaku kaidah, siapa yang ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan siapa yang ijtihadnya salah, mendapat 1 pahala. Dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang hakim menghukumi 1 perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya 2 pahala. Dan apabila ia menghukumi 1 perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaitannya dengan ini, ada satu sikap yang perlu kita bangun ketika kita bersinggungan dengan masalah yang termasuk dalam ranah ijtihadiyah fiqhiyah, yaitu mengedepankan sikap dewasa, toleransi, dan tidak menjatuhkan vonis kesesatan, baik yang berpendapat boleh maupun yang berpendapat melarang. Masing-masing boleh menyampaikan pendapatnya berdasarkan alasan dan dalil yang mendukungnya, sekaligus mengkritik pendapat yang tidak sesuai dengannya. Sampai batas ini dibolehkan. Dan perlu dibedakan antara mengkritik dengan menilai sesat orang yang lain pendapat. Dalam masalah ijtihadiyah, mengkritik atau mengkritisi pendapat orang lain yang berbeda selama dalam koridor ilmiah diperbolehkan. Kita bisa lihat bagaimana ulama yang menyampaikan pendapatnya, beliau sekaligus mengkritik pendapat lain, namun tidak sampai menyesatkan tokoh yang pendapatnya berbeda dengannya. Terkadang, orang yang kurang dewasa tidak siap dikritik, menganggap bahwa kritik pendapatnya sama dengan menilai sesat dirinya, dan ini tidak benar. Demikian, Allahu a'lam.